2, jurusan Ilmu Komunikasi, kelas IKA 1. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan tentang karya ilmiah. Di sini saya akan memperkenalkan kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Ainul Mardiah, ada Dina Nausalia, Tani, dan Salsabila. Definisi karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karangan yang memaparkan pendapat, hasil pengamatan, tinjauan, dan penelitian dalam bidang tertentu yang disusun menurut metode yang telah ditentukan dengan sistematika penulisan, bersantur bahasa, dan isi kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama ada makalah. Makalah merupakan naskah akademik yang sistematis dan utuh yang berupa garis-garis besar mengenai suatu masalah tertentu dan ditulis dengan pendekatan satu atau lebih disiplin keilmuan tertentu, baik itu menguraikan pendapat, gagasan maupun pembahasan dalam rangka pemecahan masalah tersebut. Yang kedua ada paper. Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan para akademisi atau mahasiswa dalam kaitan dengan pembelajaran dan pendidikannya. Ketiga ada artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah sebutan khusus untuk makalah yang mengalami variasi dan adaptasi tertentu yang dipublikasikan melalui suatu jurnal ilmiah atau penerbitan khusus tanpa meninggalkan prinsip dari struktur, format, sistematika, dan isi makalah ilmiah. Yang keempat adalah buku. Buku merupakan karya tulis yang dapat berupa modul, buku pelajaran, diktat, maupun karya terjemahan. Sebagai karya ilmiah, menarik dan mudah dipahami oleh pembaca, serta bermanfaat untuk memecahkan masalah kehidupan masyarakat dalam arti luas. Dan yang kelima ada sasaran karya ilmiah. Karya ilmiah pada dasarnya adalah kebenaran ilmiah yang harus disebarluaskan sehingga harus dipublikasikan. Selanjutnya ada jenis-jenis karya semi ilmiah. Yang pertama ada artikel, editorial, tutur, resensi, dan opini. Dan yang terakhir ada jenis-jenis karya non ilmiah. Yang pertama puisi, cerpen, dongeng, roman, novel, dan drama. Contoh-contoh karya ilmiah. Yang pertama ialah latar belakang. Latar belakang menjelaskan secara umum permasalahan yang ditemukan serta mengapa permasalahan tersebut perlu untuk diteliti kemudian dianalisa dalam sebuah makalah. Latar belakang menjelaskan tentang fakta-fakta, data-data, temuan penelitian sebelumnya, dan referensi yang penulis temukan, yaitu alasan yang membuat peneliti ingin meneliti hal tersebut. Latar belakang ditulis dengan metode piramida terbalik, yaitu mengerucut ke bawah. Pada awalnya, penulis menjelaskan secara luas, umum, gambaran permasalahan, kemudian lama-kelamaan dikerucutkan menjadi pola permasalahan krusial, objek, serta ruang lingkup yang ingin diteliti. Yang kedua adalah rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan hasil pengerucutan dari hasil latar belakang yang telah diulas sebelumnya. Tujuan penulisan rumusan masalah sangat penting, yaitu alasan dari dilakukannya penelitian dalam makalah tersebut. Rumusan masalah juga berfungsi sebagai pedoman atau penentu arah penelitian, penentu metode dan teori yang akan diambil untuk digabungkan menjadi landasan teori dalam penelitian. Berikutnya ialah tujuan pembahasan. Tujuan pembahasan berisi manfaat dari penelitian yang dilakukan. Tujuan pembahasan biasanya ditulis secara singkat, namun menggambarkan dan mendeskripsikan manfaat penelitian kepada pembaca. Tujuan pembahasan dibagi menjadi dua, yaitu tujuan fungsional dan tujuan individual. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan merupakan penjabaran dari hasil penelitian yang diperoleh. Kesimpulan bisa sesuai dengan hipotesa, namun bisa juga tidak sesuai dengan hipotesa awal, sehingga muncul sebuah kesimpulan baru dari rumusan permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan dan persamaan karya ilmiah. Yang pertama yaitu sistematika, karya ilmiah, abstrak, pendahuluan, tujuan, metode, hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan.
Semi ilmiah, abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, revolusi, dan koda. Non ilmiah, pembukaan, tinjauan pustaka, metodologi, pembahasan, dan penutupan. Kedua yaitu diksi. Karya ilmiah ditulis dengan bahasa yang konkret, kata-katanya teknis, dan didukung fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. Semi ilmiah, penulisannya pun tidak semi formal, tetapi tidak sepenuhnya mengikuti metode ilmiah sintesis analisis karena sering dimasukkan ke dalam karangan non-ilmiah. Non-ilmiah biasanya menggunakan gaya bahasa yang populer atau biasa digunakan. Yang ketiga yaitu ejaan. Ejaan dan tanda baca dalam penulisan karya ini harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Semi ilmiah menggunakan kata-kata bermakna konotas dan figuratif, menggunakan istilah yang umum atau populer, dan menggunakan yang kurang efektif. Non-ilmiah ditulis dengan bahasa konkret, gaya bahasa formal, kata-kata teknis, dan didukung dengan fakta. Yang keempat yaitu kata hubung. Karya ilmiah koordinatif, korelatif, subordinatif, dan antar kalimat. Semi ilmiah koordinatif, korelatif, subordinatif, dan antar kalimat. Non ilmiah koordinatif, korelatif, subordinatif, dan antar kalimat.